Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Hermeneutika Neurokimia, penafsiran teks suci berbasis neurokimiawi. Penafsiran teks suci sejauh ini banyak didominasi oleh pendekatan dari perspektif linguistik, teologis, dan filosofis. Namun pendekatan-pendekatan ini acap kali belum menyentuh dimensi biologis dari sisi penafsir gitu, sebagai subjek aktif dalam proses penafsiran kitab suci. Hermeneutika neurokimia mengusulkan bahwa penafsiran atau interpretasi itu tidak hanya sebagai produk rasionalitas, melainkan juga bahwa penafsiran itu juga sebagai hasil interaksi sistem syaraf, kimia otak, hormon, dan dinamika tubuh penafsir atau mufasir. Kita lihat letak atau posisi hermeneutika neurokimia dalam spektrum hermeneutika secara luas. Bahwa hermeneutika tradisional itu fokus pada teks dan konteks. Kemudian neurohermeneutika itu fokus pada peran sistem saraf dalam penafsiran. Nah, hermeneutika neurokimia ini fokusnya adalah pada mekanisme neurokimia sebagai substrat fisiologis dalam proses penafsiran. Berikut adalah butir-butir penting terkait kajian hermeneutika neurokimia. Pertama, kajian terhadap dampak ketidakseimbangan neurokimia yang berpengaruh terhadap penyimpangan atau bias penafsiran. Kemudian, kajian tentang pengaruh kondisi stres atau sebaliknya relaksasi terhadap penafsiran. Kajian berikutnya hermeneutika neurokimia adalah peran neurokimia dalam pengalaman atau fenomena ilham, perenungan, atau ekstase atau kenikmatan spiritual. Berikutnya kajian hermeneutika neurokimia adalah integrasi antara pengalaman transendental dan aktivitas neurokimia otak. Secara ringkas bisa dikatakan kajian hermeneutika neurokimia ini itu terkait dengan interaksi sistem syaraf, kimia otak, hormon, dan to some extent dinamika tubuh penafsir. Nah, semuanya ini nanti terkait dengan hasil-hasil penafsiran atau produk penafsiran yang ada. Kalau kita teliti, terdapat relasi kognisi antara kognisi, emosi, dan neurokimia dalam proses penafsiran. Bahwa aktivitas penafsiran itu melibatkan interaksi kompleks antara pemrosesan makna atau kognisi, kemudian juga afeksi atau emosi, dan kondisi fisiologis. Beberapa neurotransmitter seperti dopamin itu mempengaruhi motivasi, antusiasme, dan persepsi privat dalam memahami teks. Kemudian juga serotonin itu berkaitan dengan stabilitas emosi, bahkan kecemasan dan suasana hati saat merenungi makna. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa gamma aminobutyric acid atau GABA itu berperan dalam mengontrol kecemasan, sedemikian sehingga mempengaruhi ketenangan saat sang penafsir itu memahami ayat-ayat yang ayat-ayat khususnya yang mengandung ancaman atau janji. Contoh misalkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 24 atau beberapa surat lain itu ada frasa fabashirhum bi adzabin alim berilah mereka kabar gembira dalam tanda petik itu dengan azab yang pedih.
Penelitian lain ya terkait dengan neurotransmitter, ya ini kortisol yang merupakan hormon stres ya, yang uh, dapat memicu ya bias tafsir gitu, yang sifatnya defensif atau agresif. Sementara oksitosin itu bisa meningkatkan kecenderungan empati ya, dan penafsiran yang nuansanya itu penuh kasih sayang gitu. Ya. Keseimbangan atau ketidakseimbangan neurokimia tersebut ya, sebagaimana penjelasan di atas itu sangat berpengaruh ya terhadap nuansa hasil penafsiran seseorang atau seorang penafsir atau mufasir. Nah, hasil-hasil penelitian ini nantinya dapat dilihat di referensi atau daftar pustaka di paling belakang. Pun tahapan neurofisiologi dalam pemahaman teks atau penafsiran teks itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap aktivitas pembacaan atau penafsiran teks itu melibatkan serangkaian tahapan neurofisiologis ya, yang sifatnya kompleks ya, yang berlangsung dalam skala milidetik ya, menit, jam, bahkan hari. Penelitian bidang hermeneutika neurokimia itu memetakan proses tersebut ya, proses neurofisiologi itu menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah persepsi awal teks atau initial sensory processing ya, di mana terjadi fenomena aktivasi area visual ya, untuk menangkap teks gitu. Yang kemudian diikuti dengan pelepasan asetilkolin ya, untuk meningkatkan fokus. Fase selanjutnya adalah pengolahan kebahasaan atau linguistik ya, linguistic processing, di mana terjadi aktivasi di area Broca dan Wernicke. Ini bagian dari otak ya. Barangkali pemirsa bisa melihat atau menggali ini melalui internet gitu untuk melihat area Broca dan Wernicke untuk decoding ya makna linguistik ya. Kemudian terjadi inisiasi pelepasan glutamat ya, untuk aktivasi memori dan asosiasi semantik. Nah, fase berikutnya adalah integrasi emosi dan memori ya. Affective mnemonic integration ya, di mana terjadi aktivasi sistem limbik ya, hipokampus, amigdala ya. Kemudian keterlibatan dopamin ya, serotonin dan GABA ya, serta oksitosin dalam rangka menyesuaikan suasana afektif ya, sebagai reaksi terhadap teks yang dibaca. Nah, fase selanjutnya adalah konstruksi makna ya, hermeneutical construction gitu, di mana prefrontal cortex ya, itu mengintegrasikan seluruh informasi linguistik, ya, afektif, dan memori. Kemudian neurotransmitter dopamin itu memperkuat sensasi aha moment gitu, eureka moment gitu dalam memahami makna. Fase berikutnya ya, atau terakhir adalah evaluasi spiritual ya, atau transcendental evaluation gitu. Ya, dalam teks suci itu keterlibatan aspek yang sifatnya transcendental itu mampu mengaktifasi kondisi spiritual ya. Nah, dalam arti melalui gelombang alfa dan theta gitu. Nah, beberapa studi itu mencatat adanya pelepasan beta endorfin ya. Kemudian juga peningkatan serotonin dan oksitosin itu saat terjadinya mekanisme atau proses ekstase spiritual atau kenikmatan spiritual. Nah, proses yang
kompleks ini memungkinkan ya, lahirnya pemaknaan atas teks atau pembacaan atas teks atau penafsiran atas teks yang katakanlah kaya ya, dan sifatnya itu multidimensional. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih atau agak spesifik ya, di mana terjadi fenomena bias tafsir atau bias pembacaan atau bias penafsiran yang bisa jadi dilakukan oleh seorang mufasir atau penafsir. Nah, bias tafsir atau tafsir tendensius ya, atau menurut istilah Nasr Ahmad Abu Zaid itu Qori'ah Mugridah ya. Nah, kondisi neurokimia yang tidak seimbang ini itu dapat memunculkan bias penafsiran itu ya, yang kadangkala itu cenderung ya, ekstrim gitu, atau setidaknya menyimpang gitu. Nah, fenomena bias tafsir ini bukan semata-mata problem intelektual ya, melainkan bias tafsir ini terkait erat juga dengan keseimbangan kimiawi gitu ya, dalam sistem saraf yang ada pada penafsir atau mufasir tersebut. Dalam tabel terdapat ya kolom kondisi neurokimia, kemudian jenis bias tafsir gitu. Nah, ini seperti contohnya adalah hiperaktivitas dopamin ya. Nah, itu bias tafsirnya adalah tafsir yang sifatnya katakanlah hiperoptimistik gitu, euforia dan over ya interpretation gitu. Kemudian defisiensi serotonin itu melahirkan tafsir yang sifatnya pesimis gitu, bahkan cemas atau tafsir yang sifatnya kaku gitu. Bagaimana dengan kelebihan koristol yang akhirnya menghasilkan tafsir yang sifatnya defensif gitu, paranoid gitu, bahkan penuh ancaman gitu. Kemudian kekurangan GABA ya, itu juga menghasilkan tafsir yang penuh dengan kecemasan ya, atau kepanikan. Nah, ketika terjadi kelebihan noradrenalin, itu tafsir yang dihasilkan oleh penafsir adalah tafsir dengan reaktivitas yang berlebihan gitu. Itu mirip dengan ya semacam overinterpretation ya, bagaimana tadi pada hiperaktivitas dopamin. Nah, sekarang lebih spesifik lagi ya, di mana dalam proses penafsiran ya, seorang penafsir atau mufasir itu acap kali kemudian mendapatkan ya semacam ilham gitu, atau pencerahan spiritual. Nah, hermeneutika neurokimia ya mencoba menganalisis ya bagaimana sebuah ilham atau pencerahan spiritual itu terjadi ya. Nah, ini dikatakan bahwa ilham spiritual itu berhubungan dengan peningkatan gelombang alfa dan theta ya, yang terjadi pada seorang penafsir ya. Ini merupakan kondisi relaksasi yang sifatnya mendalam. Ada juga pelepasan dopamin ya, yang berakibat dengan peningkatan euforia kognitif gitu. Nah, kemudian terjadi proses ya perluasan empati terhadap pesan ilahi itu terkait dengan peningkatan oksitosin. Ya, proses refleksi yang katakanlah mendalam ya, tanpa ada tekanan atau intervensi logika formal, itu merupakan reaksi dari aktivasi prefrontal cortex ya, dan default mode network ya, di DMN gitu. Nah, dalam konteks keislaman ya, fenomena tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa gitu ya, dapat berasosiasi dengan penguatan ya, homeostasis ya,
neurokimia gitu. Dapat di-highlight atau digarisbawahi ya, dari penjelasan sebelumnya ini bahwa ilham atau pencerahan spiritual itu dapat dipahami sebagai ya, proses aktivitas integratif ya antara sistem kognisi, emosi dan spiritualitas ya, yang dalam konteks ini difasilitasi oleh unsur neurokimia. Berikut adalah model teoritis hermeneutika neurokimia untuk memperjelas penjelasan-penjelasan di slide sebelumnya. Nah, di sini di sisi kiri atas ya, itu merupakan paparan teks wahyu ya, kitab suci gitu. Semisal Al-Qur'an gitu. Yang kemudian dibaca oleh seorang penafsir atau mufasir ya. Nah, ini kemudian terdapat respon yang sifatnya emosional spiritual. Respon yang sifatnya emosional spiritual dari seorang penafsir atau mufasir tersebut itu terkait dengan adanya pemicu neurokimia ya, yang berasal dari neurotransmitter ya, serotonin, GABA, ya, dopamin, ya, oksitosin, ya, yang akhirnya menghasilkan ya, output ya, dalam bentuk ya, penafsiran ya. Di sini disebutkan dengan pengalaman tafsir ya. Nah, di mana output tersebut juga terkait dengan apa yang disebut dengan aktivasi kognitif gitu. Nah, yang dimana kemudian juga menghasilkan ya, output pengalaman tafsir. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, output pengalaman tafsir ini tidak lain adalah hasil-hasil penafsiran ya, yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh seorang penafsir ya, atau mufasir ataupun bahkan seorang biasa saja gitu, yang ketika membaca sebuah ayat suci ya, kemudian terjadi proses penafsiran dan akhirnya yang bersangkutan itu menafsirkan ya, membuat hasil penafsiran. Kurang lebih seperti itu. Berikut studi mini kasus hermeneutika neurokimia. Yang pertama adalah zikir dan ketentraman. Itu surat Araf ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Dalam konteks ini, ya, neurotransmitter yang berperan adalah serotonin, GABA, dopamin, dan oksitosin, ya, di mana ketenangan hati itu sebagai hasil keseimbangan neurokimia. Yang kedua adalah ujian dan kesabaran. Ini mengacu surat Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hal ini, ya, kortisol dan endorfin itu berperan gitu. Ya. Kemudian kesabaran sebagai keberhasilan regulasi HPA axis, ya, atau sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal. Ini merupakan neuroendokrin ya, dalam tubuh manusia yang berperan dalam konteks regulasi emosi ya, metabolisme energi ya, dan seterusnya. Resume, pada dasarnya hermeneutika neurokimia ini sifatnya masih embrional gitu ya. Sedemikian sehingga poin-poin yang tersaji dalam hal ini itu sebagian sudah dalam bentuk hasil penelitian, namun sebagian juga sifatnya masih hipotesis. Teoritis hermeneutika neurokimia diantaranya adalah melengkapi kajian tafsir tradisional dengan embodied neurohermeneutics. Kemudian membuka jalur riset empiris baru ya,
neuroimaging, zikir, ya, psikoendokrinologi spiritual, dan seterusnya. Juga mengintegrasikan warisan tafsir rohani atau tasawuf gitu dengan sains kognitif modern. Depannya adalah perlunya pengembangan laboratorium hermeneutika neurokimia, kemudian juga kolaborasi antara neurosains klinis ya, dengan tafsir takwil keislaman. Juga ditunjang oleh adanya simulasi AI, artificial intelligence spiritual interface gitu, berbasis hermeneutika neurokimia. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.